Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana penyamaran Bima yang hampir saja ketahuan oleh Duryudana saat roda kereta Bima yang memuat tanah terperosok ke dalam lubang. Beruntung Arjuna segera datang dan mengalihkan perhatian Duryudana sehingga penyamaran mereka tidak diketahui oleh Pangeran Mahkota Hastinapura tersebut. Karena merasa situasinya kurang aman untuk menyembunyikan jati diri mereka, para Pandawa dan ibunya memutuskan untuk pergi meninggalkan kota Kampilia. Arjuna berkata, "Swayambara hanya untuk raja dan kesatria. Lagi pula kita sedang menyamar sebagai seorang Brahmana. Tidak seorang pun yang menunggu kita di sana. Kita hanya harus mengikuti perintah ibu dan menuju ke Naimisaramya malam ini juga." Sementara itu Drupadi terus menatap lukisan Pangeran Arjuna sambil tersenyum dan berharap bahwa pangeran yang dinantikannya itu akan benar-benar datang ke acara Swayambara. Para raja dan pangeran dari seluruh kerajaan Arya telah berkumpul untuk ikut ambil bagian dalam acara Swayambara tersebut. Karena sangat memuji persiapan acara yang terkesan sangat mewah, namun Sangkuni masih menaruh kecurigaan kepada Pancala, karena selama ini kerajaan tersebut merupakan musuhnya. Sangkuni berkata, "Sampai terbukti seseorang adalah musuh, jangan pernah ada yang menganggapnya sebagai teman. Itu sama saja dengan kebodohan. Dan sampai terbukti persahabatan seseorang, dia harus menganggapnya sebagai musuh. Itulah yang namanya kecerdasan. Drupada tetaplah musuh kita sampai sekarang. Kalau dia cukup pintar dan dia juga ingin berteman dengan Hastinapura, maka ia akan menikahkan putrinya itu hanya kepada Duryudana saja." Sementara itu di kamarnya, Drupadi sedang dihias oleh para pelayan. Sang pelayan mengatakan bahwa rambut Drupadi haruslah diikat, karena wanita yang rambutnya tidak diikat adalah wanita yang telah kehilangan suaminya. Drupadi pun meminta doa kepada pelayan itu agar ia bisa menemukan suami yang dia inginkan dalam Swayambara nanti. Setelah berjalan cukup jauh dari Kampilia, para Pandawa memutuskan untuk beristirahat. Mereka juga telah menemukan sebuah bangunan kosong untuk tempat tinggal sementara. Yudhistira meminta agar Bima dan Nakula menjaga ibunya, sementara yang lain ditugaskan untuk mencari sedekah. Namun atas permintaan Dewi Kunti, mereka berlima harus pergi bersama-sama mencari bantuan ke desa terdekat. Mereka pun lalu berangkat bersama-sama, walaupun dalam hati mereka merasa ragu untuk meninggalkan ibunya seorang diri di tempat tersebut. Di sepanjang jalan, para Pandawa membicarakan bagaimana meriahnya nanti pelaksanaan Swayambara Putri Drupadi, karena sang raja akan memberikan koin emas kepada setiap orang yang hadir ke acara tersebut. Ditambah lagi kecantikan Drupadi sangat mempesona, sehingga dapat membius setiap orang yang melihatnya. Karena obrolan itulah, Arjuna jadi teringat wajah Drupadi ketika mereka bertemu di kuil Dewa Siwa. Sementara itu di Pancala, acara Swayambara pun akan segera dimulai. Raja Drupada memberikan kata-kata sambutannya kepada segenap yang hadir dan juga para raja beserta pangeran yang ikut dalam Swayambara tersebut. Drupada berkata, "Diberkatilah kalian semua, para pangeran dan raja yang datang ke sini. Kalian semua harus tahu bahwa di seluruh daerah Arya telah diberikan anugerah yang besar oleh dewa. Dari pengorbanan api yang dilakukan, seorang putri yang murni dan cantik seperti indahnya api telah tercipta. Dia bagaikan sebuah bendera di puncak sebuah kuil atau perhiasan yang ada di dalam istana. Begitu juga dengan putriku Tuan Putri Drupadi, akan menjadi istri bagi dia yang beruntung sebagai satu-satunya orang yang paling hebat di bumi ini. Aku minta para ksatria dan raja yang telah hadir di sini, yang kemampuannya ingin diuji, silakan untuk maju. Pangeran Drestadyumna akan memimpin jalannya kompetisi ini." Drestadyumna segera maju dan menjelaskan tata cara dari kompetisi yang akan berlangsung.
Di depannya telah tersedia busur yang hanya bisa diangkat oleh seseorang yang tidak ada keraguan di dalam hatinya. Tristadiumna lalu membidikkan panahnya ke langit, hingga terbentuklah kolam ikan di langit, di mana mata ikan yang ada di langit itulah yang akan menjadi sasaran peserta kompetisi. Melihat hal itu, Duryodhana berkata bahwa tidak akan ada yang bisa memenangkan kompetisi itu. Dia juga berkata bahwa rencana Drupada bukanlah menggelar Swayambara, melainkan bertujuan untuk mempermalukan semua ksatria yang hadir di sana. Raja Anggakarna dengan yakin mengatakan bahwa dia pasti bisa memenangkan kompetisi itu, karena berkata, "Kompetisi ini bukanlah maksud dari Swayambara, tetapi aku bisa melakukannya. Peringkat menantu dari sebuah kerajaan besar seperti Pancala ada di atas seperti pangeran mahkota Duryodhana, dan aku tidak bisa mendapatkan semua itu." Sangkuni lalu menyarankan agar Karna bersedia memenangkan kompetisi tersebut atas nama Duryodhana. Karna terlihat masih ragu dengan usulan dari Sangkuni, namun Raja Gandhara mengatakan bahwa hal serupa juga pernah dilakukan oleh Bhisma yang agung, yaitu memenangkan Swayambara untuk Pangeran Hastinapura. Nah, bagaimanakah jalannya Swayambara Putri Drupadi tersebut, dan siapakah yang akan berhasil menjadi pemenangnya? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.